ada pepatah dari Mahatma Gandhi yang berbunyi, masa depan tergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Yusuf Istanto SHMH yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Klinis kelas A semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai hasil diskusi terkait kasus dan prestasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus dan prestasi 1 secara garis besar. Saya Rasa Dimas Putra Aditya akan menjelaskan hubungan sewa menyewa dari segi hukum merupakan suatu perjanjian sewa menyewa yang pengaturannya terdapat dalam buku ketiga bab ke-7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu masalah yang dapat terjadi dalam hubungan hukum perjanjian sewa menyewa adalah apabila pemilik rumah tidak hendak untuk menyewakan lagi, sementara penyewa memaksakan kehendak untuk tetap tinggal, atau telah habisnya masa sewa namun penyewa menolak untuk meninggalkan rumah sewa. Di segi hukum, perbuatan penyewa yang menolak untuk meninggalkan rumah sewa setelah berakhirnya masa sewa merupakan prestasi atas perjanjian sewa menyewa, dan atas prestasi tersebut biasanya upaya hukum yang dapat ditempuh ialah dengan mengajukan gugatan perdata prestasi ke pengadilan negeri, tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang mahal. Tetapi apabila si pemilik rumah mengusir penyewa secara paksa dengan cara sendiri, hal jelas merupakan suatu cara main hakim sendiri yang berlawanan dengan hukum, sehingga si pemilik rumah dapat saja digugat ke pengadilan negeri dengan gugatan perdata melawan hukum pasal 1233 KUH Perdata. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang bisa menimbulkan perikatan, namun pengertian perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian yang sah sehingga lahirnya perikatan di dasar pasal 1320 KUH Perdata dan secara khusus mengatur tentang sewa menyewa pasal 1548 KUH Perdata. Unsur-unsur sewa menyewa dalam perjanjian. Dalam sewa menyewa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Yang pertama, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian. Yang kedua, adanya janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang. Yang ketiga, pemberian kenikmatan tersebut dikarenakan untuk suatu waktu tertentu. Dan yang keempat adalah adanya pembayaran dengan suatu harga yang telah disepakati oleh pihak sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa rumah perihal untuk suatu waktu tertentu, juga sangat penting untuk penyewa memenuhi kewajibannya mengakhiri dan mendapatkan kenikmatan untuk menempati rumah sewa atau untuk meninggalkan rumah sewa. Dalam hal berakhirnya perjanjian sewa menyewa terdapat pula pengaturan dalam perdata. Untuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis, berakhirnya perjanjian sewa menyewa diatur di dalam pasal 1570 KUH Perdata. Perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis, maka sewa tersebut berakhir demi hukum dan tidak diperlukannya pemberhentian. Dalam kasus ini terdapat penyewaan yang dilakukan secara diam-diam yang mana diatur dalam pasal 1573 KUH Perdata. Apabila masa sewa menyewa berdasarkan perjanjian tertulis berakhir, namun si penyewa masih menguasai barang sewa, maka lahirlah perjanjian sewa menyewa baru secara lisan. Dalam hal ini, apabila perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tidak tertulis, maka berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini diatur pula dalam pasal 1571 dan 1572 KUH Perdata.
Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia menghentikan sewanya dengan membedakan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Menurut pasal 1572 KUH Perdata yang berbunyi, jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa, meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam. Uang prestasi oleh penyewa atau tergugat. Dari penjelasan singkat di atas, perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan suatu kenikmatan atas suatu barang. Dalam perjanjian sewa rumah, tentunya berupa kenikmatan untuk menempati rumah tersebut untuk jangka waktu tertentu dan dengan adanya pembayaran suatu harga tertentu yang mana disepakati antara si penyewa dengan yang menyewakan barang tersebut. Pada situasi normal, antara prestasi dan kontraprestasi akan saling bertukar. Namun pada kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak berjalan dengan semestinya, sehingga muncullah peristiwa yang disebut uang prestasi. Pelanggaran-pelanggaran hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan uang prestasi tersebut. Debitur dinyatakan lalai apabila 1. Tidak memenuhi prestasi, 2. Terlambat berprestasi, 3. Berprestasi tetapi tidak sebagai mestinya. Namun demikian, pada umumnya prestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu yang wajar kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Jadi dalam hal ini yang perlu dilakukan menurut undang-undang yaitu memberikan peringatan atau somasi kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kasus ini dalam perjanjian sewa menyewa rumah, apabila si penyewa tidak mau pergi setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati sebelumnya atau setelah sebelumnya diberitahukan oleh yang menyewakan rumah bahwa ia tidak memberikan perpanjangan sewa, maka perbuatan si penyewa yang tidak mau pergi, tidak mau meninggalkan rumah sewa merupakan suatu bentuk investasi berdasarkan pasal 1239 sehingga dapat dituntut untuk memberikannya penggantian biaya rugi dan bunga tentunya setelah dilakukannya pengiriman peringatan somasi berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata. Setelah selesai dilakukannya peringatan somasi kepada si penyewa tersebut dan ternyata si penyewa tersebut masih tetap menolak meninggalkan rumah sewa, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menyewakan biasanya pemilik rumah sewa ialah dengan membuka secara perdata melalui pengadilan negeri setempat dengan dasar uang investasi. Upaya hukum perdata dengan prosedur di atas, hal ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Alternatif lain dalam penanganan kasus prestasi ini, lamanya dan besarnya biaya yang harus ditanggung itulah pada akhirnya membuat pihak yang menyewakan atau pemilik rumah seringkali mencari alternatif yang mudah, cepat, dan efisien untuk mengosongkan rumah miliknya tersebut. A. Pengusiran secara paksa atau perbuatan melawan hukum. Alternatif yang seringkali dipikirkan adalah pengusiran secara paksa dengan kekuatan atau kekerasan yang dilakukan oleh pemilik rumah. Namun dari segi hukum lain, hal ini sangat berisiko bagi pemilik rumah untuk dituntut balik secara perdata maupun secara pidana. Apabila pengusiran dan pengosongan secara paksa tersebut dilakukan dengan kekerasan, maka apabila si penyewa menjadi korban tidak kekerasan yang dilakukan oleh pemilik rumah maupun orang-orang suruhan pemilik rumah, maka si pemilik rumah dan orang-orang suruhannya dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan pasal 351 KUH pidana, sehingga hal ini menjadi pilihan karena melanggar jika melakukan penanganan dengan paksaan dan kekerasan. Yang kedua yakni dengan cara penertiban dengan melalui aparat penegak hukum. Cara mengosongkan dan membuat penyewa yang beretikat buruk dengan cepat dan efisien dapat dilakukan tanpa melalui gugatan di pengadilan negeri tanpa menggunakan kekerasan yang tidak sah di mata hukum. Hal ini dilakukan oleh si pemilik rumah untuk menghadapi penyewa yang beretikat buruk ialah dengan meminta dilakukannya penertiban melalui pengusiran dan pengosongan paksa dengan aparat pemerintah yang berwenang baik dari kepolisian maupun satuan polisi pamung praja. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, khususnya yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat 5. Berdasarkan ketentuan di atas, sebenarnya telah jelas untuk dapat mengosongkan rumah sewa dari penyewa yang beretikat buruk dapat saja dilakukan dengan cepat tanpa penggunaan kekerasan yang melawan hukum, yaitu dengan bantuan aparat pemerintah yang berwenang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan kasus dan prestasi yang dilakukan oleh Nur Rahmah kepada Hermanto merupakan perbuatan yang beritikat buruk dengan tidak segera meninggalkannya rumah sewa yang telah habis masa sewanya merupakan suatu perbuatan dan prestasi.
Dengan mengajukan gugatan wan prestasi melalui pengadilan negeri akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Namun, pemilik rumah jangan sampai melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk mengosongkan rumah dan mengusir penyewa yang beritikat buruk tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rumah untuk menghadapi penyewa rumah yang beritikat buruk tersebut dengan cepat, tanpa proses peradilan perdata, namun tidak juga melawan hukum maupun main hakim sendiri, ialah dengan menggunakan haknya untuk meminta aparat pemerintah yang berwenang, baik Polri maupun Satpol PP, untuk melakukan penertiban kepada penyewa yang beritikat buruk tersebut. Sekian analisis dan saran dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.